Pemirsa, untuk melengkapi suasana malam Anda, langsung saja kita sambut co-host dan host kebanggaan kita, Vega, Pepi, dan Tukul Arwana. Masih semangat? Mana suaranya? Pak Idris, terima kasih Pak Idris. Yang penting gigi palsunya jangan copot lagi, ya. Nah, tiap nonton bukan nonton ketawa lebah. Pernah dia nonton bioskop, nonton Star Wars. Sampingnya cewek-cewek perempuan cantik. Begitu bioskop mau dimulai lampu mati pet. Langsung dia nyari sesuatu yang jatuh. Nah ceweknya kan terganggu Pep. Nyari apa nih Bang? Ya iyalah. Papa nyari apa? Nyari ini loh permen karet saya jatuh. Ah cuma permen karet aja apa bikin orang gaduh, bikin orang nggak nyaman aja di bioskop. Bukan masalah permen karetnya. Gigi palsu saya nempel di situ. Terus. Ada lagi, saya melihat lagi orang tua seperti Pak Idris ini. Kenapa Mas? Suami istri. Lagi makan di meja gitu. Yang satu makan, yang satu diem gitu. Aku kasihan. Lu kenapa nggak makan? Enggak, gantian gigi palsunya. Lo pernah kejadian? Vega. Apa? Pernah ada ini layar tancap. Kenapa? Dia ribut sendiri. Kenapa? Minggir. Udah kenal dia semua dong. Terus? Iya. Masuk lo, ngapain? Rokok Betul, saya betul. puntungnya jatuh. Iya. Maksudnya kalau rokok kan bisa ganti kan? Iya Kalau dong. ya. Kan bisa ganti Mas Tukul. Tapi mulut saya nempel di situ. Mantap. Luar biasa. Ada lagi di kamar kecil tadi tak lihat. Kenapa? Orang bersiul melulu. Ini orang gak gantian, buruan bersiul melulu. Gak tahu ngapain, lagi bersihin gigi palsunya. Kacau. Biak. Maksudnya baik ya dibiak. Baik, tema kita pada malam hari ini. Temanya adalah ibu segalanya bagiku. Mom and your everything what me. For me. Iya, maksudnya for me. What me? Apaan what me? With itu. With me. Oh, Gak usah dibenerin, lu kayak yang baru kenal aja. Lu berarti belajar dong, nganggap Pep. gua nggak ngerti bahasa Inggris. Gua percuma ikut Sumpah Pemuda waktu itu. Berbahasa satu bahasa Indonesia, sampai sekarang saya cinta sama bahasa Indonesia. Bisa aja lu lesnya. Bisa aja. Ya, kepada seluruh iya. kami tim Bukan Empat Mata yang digemari oleh seluruh pemirsa di seluruh alam semesta yang indah ini, nyata maupun gaib ya. Mengucapkan ya Mas Mengucapkan kepada Selamat Hari Ibu. Ya. Selamat Hari Ibu. Selamat Hari Ibu. Memang kalau ngomong soal ibu, saya masih ingat waktu itu nakalnya saya itu kurang ajarnya tuh melebihi anak-anak zaman sekarang. Sampai muka saya diraupin pakai sambel. Karena ternyata lu dilahirin, Thomas. Pep, jahat banget lo, emang dia Makanya, ayah Koaci. kalau sudah ndak ada orang pada nyesel nangis-nangis sampai beli kembang bunga di makamnya sampai harus dari atas ke bawah bawa kembali lagi sini. Masih hidup. Iya. Ya, ridho wa wirido walidain, hormati kepada orang tuanya. Surga di telapak kaki ibu.
Maka dari itu harus mencari ibu yang banyak biar surganya banyak. Menghormati ibu-ibu semuanya. Perilakunya seorang ibu, surga di telapak kaki ibu, yaitu telapaknya ibu tuh melangkahnya jalan yang benar. Melangkahkan jadi suri toladan kepada anak cucu kita. Sebagai ibu menyusui, gendong 9 bulan 8 hari 2 detik. Detiknya nggak usah Gantung, Mas. dihitung. Kalau yang Tidur itu mesti telentang dan miring-miring, jarang terlungkep. nggak Ya- bisa sakit. Ya kalau loh. tengkurap jadi gitu kayak ayunan. Begitu lahir cengek, mbek. Emang dia. Gendong nangis, mbek. Ya supaya dia nggak menangis gimana akhirnya tetai plek. Cep nak, cep nak, Plek, diem. kemana Iya, maksudnya Mas. Mas? Tidurin, seret. Jam 9 malam. 9 malam. Nangis lagi, tidur lagi. Mbek. Jam 2 malam. Jam setengah 4, orang tuanya lagi. Capeknya adalah ibu. Gimana? Kata orang tua. Kalau dari Vega gimana? Ini dari ibu yang sangat luar biasa ini. Aduh Mas, luar biasa lah kalau misalnya ngomongin soal ibu. Aku punya gambaran sendiri buat mama aku gitu. Jadi mama aku cantik wajahnya, sedap masakannya, dan makbul doanya. Jadi betul-betul luar biasa. Subhanallah. Sampai meneteskan air mata Vega. Dari mana aja tak lihat ya. Nih, dari sini. Oh sini ya. Aku bersyukur Mas, karena sampai sekarang aku masih punya mama yang selalu ngedoain aku. Dan sekarang aku punya anak aja masih dibantuin mama harus, gitu. Jadi, harus dan aku punya 2 mama kandung aku dan mama mertua aku. Jadi dua-duanya sangat aku sayang dan sangat aku hormati. luar biasa. Mana? Bekecot tadi mana? Tadi ada di sini. Di belakang. Itu anak itu kurang ajar. Kalau ngomong soal ibu mesti dia lari duluan. Ini anak yang benar-benar durhaka. Lu kemana aja? Dek. Gimana ini menurut dirimu di hari ibu ini ya? Makanya gua agak berkira sedikit Mas. Ya. Kalau tentang ngomong masalah ibu, pasti akan berlinang-linang. Kenapa Pak? Kalau dibilang ya. Apa yang dirindukan Pak dari seorang ibu? Sampai detik ini saya tetap merasa kurang. Nangis, mau nangis. Nangis, cengeng. Kalau kalimu nangis. Aja. Cengeng. Bukan lu aja ngomongin pulang. Mana? Ini mesti ada memori yang benar-benar sweet sing song memori. Intinya gini Mas. Serius? Hae. Lu juga punya emak Junet. Emang lu hasil dari voucher digosok? Ya, ya. Enggak, maksudnya gini Larihan Mas. aja, biar nggak nangis. Pokoknya buat saya paling pertama di dunia ini adalah ibu. Ya pasti. Itu aja. Karena kalau dibilang kalau dibilang kita membalas jasa terhadap orang tua, ibu atau ayah ya, itu nggak akan pernah terbalas sampai kapanpun. Ibu Pertiwi. Ibu kota. Ibu kos. Ini jajak ngomong terus sukanya bercanda melulu. Dari tadi tajak untuk ke bawah suasana biar terharu. Masih Oh, iya. bercanda melulu. Kita kalau sering nggak dibayar. Saya kadang-kadang ngomong. Mas, tuh kenapa tuh Mas katanya? Ah, ini. Ya, sini. Kemarin Junet baru kehilangan ibunya Oh, hari iya. Jumat. Innalillahi wa inna Dunia ilaihi ini. raji'un.
Kamu kenapa diem aja? Mbok suruh ngajak teman-teman saya ini. Serius? Oh, Mas serius? Junet nangis, kenapa ya, Junet? semua udah takdirnya. Sini mungkin ngucapin sepatah dua patah. Iya, Sini nggak apa-apa. Doa. Nggak apa, sini. Sini. Sini, Nggak apa-apa. Sini. Nggak apa. Sini. Pep, lu nggak usah begitu, Pep. Mending gua aja yang nyuruh. Junet, sini kamu. Buruan, sini. Gua gigit lu. Tet. Buruan, gua gigit lu. Dah, lu sana di luar studio sana. Mungkin ada yang mau Kami disampaikan. tim bukan mata-mata Iya. beserta teman-teman. Karena kameranya sana. Ya, ikut berbela-sungkawa semoga almarhumah Diterima di sini. Doanya. diterima dan Amin. keluarga yang ditinggalkan mendapatkan kekuatan. Amin. Amin, ketabahan. Silakan di hari ibu ini mungkin Ikhlas. apa? Mungkin ada yang mau disampaikan Ya. doa buat ibu atau mungkin ya belum terucapkan selama Iya. beliau ada di dunia. Seberapa besar sih sayangnya Junet ke mama pastinya? Banyak sih. Usia berapa? Usia 49. Masih muda ya. Gimana Semua Junet? udah takdir. Karena sakit atau sakit. Apa sakitnya? Sakit jantung. ada firasat nggak sebelumnya mungkin? Apa yang diingat seorang ibu apa waktu itu pesan kepada Junet waktu kecil maupun remajanya maupun sekarang? Pak, nasihat yang sampai sekarang Nasihat yang teringat. Ya jaga Nggak apa-apa ada tisu ini ada, tenang. Jangan bekas dia rabies. Ini teman gua. Ini tukang kendang. Tukang Dulunya gendang sih aja. tukang tipu tapi bertahap. Daripada pinter jadi terus tukang tipu. Ini jangan bercanda. Dan bercanda dong Pep. Nih Junet. Udah, Sedih apa? nih dia. Mungkin apa yang Apa? diingat Nasihat. ibu waktu itu apa? Iya. waktu itu sih Junet ingat banget pengen banget Apa? ngajakin umroh buat orang. Tapi dia nggak mau. Junet bikinin rumah emak aja kata dia. Subhanallah. Itu aja yang Junet ingat. Subhanallah. Alhamdulillah sudah. Tapi paling tidak belum almarhum nggak ada, kamu udah melihat Junet di bukan empat mata, alhamdulillah tiap hari ada. Sudah bersyukur bisa satu frame sama ini Cocomeo ya namanya. Ya, terima kasih Mas Junet ya. Yang nggak bisa ngomong Mas speechless ya. Ya, speechless ya. Ya, kasih Jun. Maaf ya kalau aku sering bernyandain kamu Jun ya. Ngapain bawa kayak gini? Ya. Di lampu merah sana. Pemirsa. Apa ini? Bintang tamu saya yang pertama adalah seorang artis cantik yang sempat terjun di dunia politik. Beliau adalah ibu dari 4 anak. Siapakah dia? Langsung aja kita sambut Wanda Hamidah. Kabarnya saat Mbak Wanda Hamidah hamil, anak keempat, artis cantik ini sering melakukan yoga dengan gaya kepala di bawah. Saya juga sering yoga juga. Kepalanya di mana? Di bawah kaki meja. Seperti apa ceritanya? Itu ngumpet namanya. Harus mau menonton tadi. Bukan Pak?
yang masih dibuat masih semangat. Mana suaranya? Kembali ke live. Selamat malam untuk Mbak Wanda Hamidah. Long time no see nih, apa kabarnya? Dan sebelumnya selamat Hari Ibu ya. Baik, alhamdulillah Mas Tukul. Mau ngucapin selamat Hari Ibu juga buat semua perempuan yang ada di studio dan di rumah. Perempuan-perempuan hebat semuanya. Nyalan dia juga hadir Ibu Tiri ya. Alhamdulillah. Mending sayang sama anaknya ya Bu. Image-nya katanya Ibu Tiri itu mesti galak, mesti kejam dan sebagainya. Belum tentu. Belum tentu. Malah dia kadang-kadang makannya bareng-bareng. Baru Emang bareng-bareng sama kambing ya. Kembali kan. Ya jangan ini anu loh, ke poin-poinnya ini. Jadi apakah benar nih suaat hamil anak keempat dengan perut yang membesar, Mbak Wanda seringkali melakukan yoga dengan kepala di bawah. Apa nggak takut? Nggak balik lagi kepalanya? Apa nggak tadi sesuatu dengan bayinya? Memang saya kan olahraganya memang yoga sama pilates. Nah, kedua olahraga ini yoga dan pilates insya Allah aman untuk ibu hamil. Jadi dan kalau biasanya kan kalau kepala anak, kalau hamil besar kepala anak belum di bawah, kalau sama dokter kan kita disuruh sujud ya, nungging atau posisi sujud supaya kebalik kepala bayinya cepat dipanggul. Nah, mungkin ini sedikit ekstrim dari sujud. Kita handstand gitu, tapi headstand ini ya di bawah instruktur pelatih sih, jangan dicontoh di rumah. Jadi memang ya kalau sudah biasa melakukan yoga bertahun-tahun, terus pelatihnya ada di situ, insya Allah aman. Tapi jangan coba-coba di rumah juga kalau belum pernah. Luar. Kalau ingat pelatih, ingat waktu saya melihat Pepi waktu ikut yoga untuk mengecilkan badan. Itu keliru loh, pelatih kan pesut yang dibawa. Sampai melengkung itu begitu kasih bola itu bisa. Pintar bawa bolanya aja. Emang kan? Tahu nggak maknya dia waktu ngelarin dia? Sama ngelakuin yoga juga. Cuman dia ada plusnya. Selain dibalik kaki ke atas, diumpan pakai jangkrik. Makanya udah keluar. Emang mak gua ngelahirin kadal Mesir apa? Balik kalah. Lahirnya lidah duluan Mas katanya gitu. Udah, itu urusan mak gua sama gua ya. Asik. Sebagai ibu dari 4 orang anak yang culu-culu. Anak lucu, istri cantik, jangan kebalik. Anak cantik, istri lucu. Apa yang bisa digambarkan mengenai Mbak sampai detik ini nih, monggo nih Mbak. Digambarkan maksudnya? Digambarkan apa yang bisa digambarkan waktu ini loh, apa sebagai seorang ibu, waktu ibunya kepada anaknya gitu. Mungkin begitu maksudnya dari laptopnya ya. Sebagai ibu dari 4 orang anak gitu loh Mas, gimana perasaannya? Setelah di hari ibu ini khususnya setelah punya anak tuh semakin sadar gitu ya, saya sendiri sebagai anak setelah menjadi ibu, sebagai seorang anak semakin sadar bahwa sampai kapanpun itu kasih ibu ke anak akan selalu lebih besar dari kasih anak ke ibu gitu. Jadi pas ngelihat pas punya anak 4, proses kehamilan, proses melahirkan yang begitu menyakitkan, terus kemudian betapa protektifnya, sayangnya kita, jangankan nyawa ya yang dikorbankan untuk anak gitu.
jangankan waktu dan energi dan materi, nyawa aja kita korbankan untuk anak gitu. Sekarang lebih menghargai ibu karena punya anak, karena Nangis, nangis. Enggak, Mas. Nah, kamu nunduk tuh. Aku lagi dengerin. Sampai pertaruhannya sampai nyawa jalan. iya, jadi lebih wah sampai terus baru ya terus sadar gitu, wah sampai kapanpun kayaknya kasihnya mama ke saya akan selalu lebih besar daripada kasihnya saya ke mama. Gua ingat waktu ibu saya, dulu saya itu sekolah tuh nggak pernah punya buku. Tanya ini ada teman saya ini, adiknya Mas NS namanya Mas Heru Kris itu. Saya buku saya cuma satu. Jadi kelas 1 SMA, kelas 2 SMA, kelas 3 SMA itu buku saya satu itu. Dan Hebat saya banget, Mas. hebat gimana nggak punya, hebat gimana? Akhirnya ibu saya sampai bela-belain dari belanja beli nenteng buku itu tebel, buku zaman dulu karena buku yang tebel itu satu. Dibeliin tuh ya, Mas. Iya dibeliin sampai kayak gitu dan akhirnya ya belum itu tadi belum sampai mengetahui saya seperti ini ya tahun 83 udah enggak dipanggil Tuhan Yang Maha Esa. Artinya waktu dipanggil pura-pura nggak dengar sebetulnya. Parah banget. Gimana sih, Mas? Enggak, ini Nah ini anak-anak band itu dipanggil orang bilang ini nggak pernah dengar. Nah ini kayak ini Mbak Wanda Meda itu ini aku tuh penggemar Mbak Wanda. Kalau dia membawa satu Saya berita, penggemar Mas Joko. bawa berita itu bawa cacar berita. Berita apa? Ya berita-berita news, berita berita news. Berita news ya, berita yang news. Itu maksudnya berita yang dulu itu. Iya. Ya. Ya, maklum aja dah. Ini saya setuju banget. Iya, benar. Menurut Mbak ini, bagian manakah yang paling menyenangkan menjadi seorang ibu? Banyak sih, maksudnya saya bersyukur sebagai perempuan dan menjadi seorang ibu adalah hal terbaik yang pernah terjadi dalam hidup saya. Gitu. Jadi kalau ditanya apa yang telah saya raih yang paling bahagia selama hidup ini, apa yang paling saya banggakan di dalam hidup saya ini apa? Ya menjadi seorang ibu. Gitu. Bahagia bisa merasakan menjadi seorang ibu itu bahagia banget gitu, dan menikmati setiap detik dari proses menjadi seorang ibu karena sampai kapanpun menurut saya jadi seorang ibu itu kita belajar tiap hari, belajar untuk bersabar, belajar untuk tidak menyerah, belajar untuk tidak berputus asa, belajar menahan emosi. Kadang-kadang kan punya anak stres juga ya gitu. Pemirsa, bintang tamu saya selanjutnya ada seorang komedian berwajah tampan dan kulit yang putih dan sangat eksotis sekali. Begitu dia jalan, banyak penggemar-penggemarnya itu mengikuti. Karena ngefans ya. Minta tanda tangan. Ngefans. Mengikuti. Karena dompetnya ke bawah mati aja. Yang sayang banget dengan ibunya, luar biasa sekali. Ini perlu dicontoh dan perlu ditiru, inspiring dan inspiratif sekali. Siapakah dia? Langsung kita sambut. Narji. Like the ocean, what devotion I am. How deep is your love? Like the bottom, hit me harder again. How deep is your love? How deep is your love? How deep is your love? Like the ocean, pull me closer again. How deep is your love? Silakan. Tadinya awalnya bintang tamunya musim semi. Ini musim gugur. Ini nggak tahu dulu orang tuanya ngidamnya apa. Dia ngomong musim semi, musim gugur. Mukanya musim cacar. Marah lu.
Gak Memang mau. kan kalau hamil tuh makan makanan yang mudah-mudah dikunyah. Iya. Ini yang sulit dikunyah. Balik. bentar deh. Mas Devi. Wah, Renaldi. Wah, rel kereta. Rel kereta ini gerbongnya. Selamat malam untuk Mas Narji, apa kabarnya ini? Alhamdulillah sehat. Subhanallah, senang sekali bisa ketemu. Ya, di- saya juga senang lagi. Saya senang banget malam hari ini bisa ketemu mantan saya. Iya. Maksudnya saya jelaskan mantan majikannya. Tapi hari ini seneng ya. Mas Tukul sama Mas Narji tuh ceria ya, senyum, bawaannya ketawa mulu ya. Ini udah main fisik ini. Main fisik, Mas. Senyum terus. Ceria orang. Ceria lah tuh. Happy, Mas. Udah main fisik. Kok malah disengajain, Mas? Ini lagi main harmonika atau enggak? Balik kalah. Biarin aja. Biarin aja. Iya. Dia nggak akan tersisa oleh dirinya sendiri. Kok lu gitu banget? Akan tersisa perbuatannya diri sendiri. Kok lu gitu banget? Dia nggak tahu kalau gue tuh satu organisasi sama dia. Apa tuh? Ikatan Laki-laki Gigi Independen. Gigi independen gimana? Mas Narji, Ya, dia Tukul. Asik. satu ibu lain majikan anak. Ngobrolin soal ibu nih, hal apa yang paling berkesan semasa kecil dan selalu teringat sampai sekarang tentang almarhum ibu nih, monggo. Wah, kalau ngomongin ibu, saya pikir siapapun Apa? mungkin orang bisa tertawa, bisa bercanda ya, tapi kalau udah soal ibu, saya benar-benar orang yang paling serius kalau ngomong soal ibu gitu. Karena saya tuh orang paling banyak belajar sama emak saya gitu ya. Emak saya tuh hidupnya tangguh banget gitu. Dia kan 6 tahun diamputasi ya. Tapi dalam hidupnya itu, selama dia diamputasi, hidupnya happy banget gitu. Kayak kita bercandain, umpamanya kayak, Mak, Babe tuh ke rumah janda sebelah gitu. Dengan entengnya dijawab, nggak apa-apa. Gue mau tendang nggak nyampe gitu kan, kayak bahasa-bahasa kayak gitu kan. Terus emak itu cuma satu pesannya, bahwa kalau sayang emak, sayangin aja istri gitu kan. Karena kalau emak udah nggak ada, istri itu udah kayak emak gitu. Luar biasa. Saya sangat setuju. Harus menyayangi istri. Kalau nggak menyayangi istri, buat apa dia dijadikan istri? Iya. Kasihan dia anak orang yang disia-siakan. Pertama dan terakhir, wal awalu wal akhiru. Amin. Itu seperti itu. Jangan disia-siakan. Tuh. Kok ngeliat Pepi, Mas? Bukan. Aku ngomong berarti bukan saya nuduh Pepi, bukan. Ya tapi ngomongnya gitu sih. Gua mau kasih bahasanya Pep. Enggak, Pep. Sekarang coba Pep bayangin pas ngomong gitu gini. Jangan disia-siakan gitu. Emang, Ya kan? selama ini aku merasa disia-siakan sama kalian. Kembali kalau saya bekerja tiap hari gimana supaya acara saya lucu, acara saya bagus, acara dikembali orang baik. Ini demi siapa? Untuk anak istri dan perusahaan. Demi kalian-kalian semua. Kan kalian dapat cipratan dari saya semua. Cipratan uang, Mas. Air hujan. Care and share seperti apa lagi yang akan diberikan bintang tamu saya sangat luar biasa ini. Tetap bukan Mat. Ibu Astio, jangan kau pergi, lewati sana, Oke, masih di Mat. Masih semangat. Mana suaranya? Balik oleh pemirsa. Kenapa, Mas? Loh, ya teriak-teriak loh. Lagi nyari Perjuangan dan pengorbanan seorang ibu terkadang tidak mengenal lelah. Not tired. Tidak mengenal lelah. Ini bahasa Inggris kamu nggak ngerti. Itu kita kasih Indonesia pengen Inggris. Iya. Ia rela melakukan apapun demi membuat anaknya bahagia. Seperti apa cuplikannya kita lihat itu.
ขับรถทำไมขับช้าอย่างวะ จองนี้ครับ มีเงินป่ะ แม่เป็นไงบ้างอะแม่ไม่เป็นอะไรลูก แล้วหนูอะทำกันบ้านหรือยัง ผู้หญิงคนหนึ่งทำได้ทุกอย่าง ยอมตัดผมเลิกใช้เครื่องสำอางทำในสิ่งที่ผู้หญิงแกร่งทำLuar biasa sekali kan. Mempertaruhkan jiwa raga juga demi untuk membiayai anaknya, ngasih makan anak yang menunggu di rumah. Monggo mungkin dari Mbak Wanda ini. Kisah inspiratif apa yang bisa dipetik dari seorang ibu dari cuplikan tadi, Mbak? Nanti dulu deh. Mbak Wanda dulu, Pak. Kalau saya merasa pasti setiap ibu akan melakukan hal itu ya, gitu. Jadi akan melakukan segala cara untuk memberikan yang terbaik untuk anak-anaknya, gitu. Makanya bagi ibu itu hidup ini, anak-anak itu adalah motivasi bagi seorang ibu, gitu. Jadi nggak ada waktu kita untuk bagi semua perempuan, ibu dimanapun mereka berada. Anak-anak adalah motivasi bagi hidup mereka. Ibu akan melakukan segalanya, mempersiapkan anak nggak cuma secara materi juga, tapi mempersiapkan anak yang baik, yang mandiri, yang mempunyai iman yang kuat, gitu. Supaya mereka kuat menghadapi hidup, bagaimana anak-anak bisa tercukupi sandangnya, pangannya, mereka nggak kelaparan, mereka bisa bersekolah, mereka bisa menikmati kebahagiaan di masa kecil mereka, gitu. Membawa mereka jalan-jalan sampai rekreasi, dan mereka ingin menjadi role model buat anaknya. Dan sebetulnya anak-anak belum paham dan belum mengerti apa yang dialami oleh ibunya, gitu. Kadang-kadang anak-anak kan belum mengerti bahwa kerja keras kita, waktu kita yang kita korbankan itu pengorbanan kita nggak mau anak-anak tahu. Ya kadang-kadang aja kita kalau lagi sedih, kalau lagi frustasi, kalau lagi stres, lagi gagal, nggak pernah memperlihatkan itu ke depan anak-anak, gitu. Luar biasa. Ini Mbak Oko juga seorang ibu, kadang luar kota, nyanyi, bagaimana menghibur orang, berhasil atau tidaknya. Demi anak, sering komunikasi sama anaknya. Ya sama, seperti saya tuh, hari bapak nanti juga gitu. Bagaimana saya bekerja, bikin orang bisa tertawa, bahagia, senang. Iya, Mas. Bagaimana kondisi saya di studio, kan anak istri nggak tahu, nggak pernah saya bagaimana supaya acara ini tetap sama aja. Kalau dari Mas Narji nih, monggo nih. Kalau lihat dari cuplikan itu ya ada kolerasi sama apa yang dialami aku sama emak ya. Artinya intinya
seorang ibu itu tidak pernah ingin menunjukkan kondisi yang sesungguhnya kepada seorang anak gitu. Dukanya, deritanya, dia ingin selalu menampilkan bahwa keceriaannya, kebahagiaannya di depan anak. Makanya kita merasakan apa yang dirasakan seorang ibu itu, kalau boleh mengutip syair lagu Ebit ya. Ketika cucumu lahir, baru aku bisa merasakan betapa berat membesarkan dan menjaga kita sebagai anak untuk menjadi anak yang sesungguhnya, kayak gitu kan. Artinya di situ juga aku belajar bahwa kita seorang anak tidak pernah bisa merasakan apa yang diperjuangkan ibu kita sebelum kita menjadi seorang ayah atau menjadi seorang ibu. Kalau dari Mas Pepi dan Vega melihat cuplikan tadi, mungkin Vega sebagai seorang ibu juga, monggo. Iya benar Mas, kadang-kala ibu tuh sering bohong gitu pada saat ditanya, mama capek gitu, sering bohong. Ini juga bagaimana cara ngibur, bikin lucu. Kamu cengeng nangis terus. Nangis siapa? Gua nggak nangis. Kamu bilang nggak nangis, bang? Aku tadi ngapain aja? Orangnya nggak emosional, Mas. Itu kan Mas Tukul kan ketawa-ketawa kan cuman buat dialihin aja supaya Mas Tukul nggak nangis. Padahal kan kita nggak pernah tahu betapa sayangnya Mas Tukul juga ke orang tuanya. Makanya Mas Tukul sukses udah pasti karena Mas Tukul sayang sama kedua orang tuanya. Wah, subhanallah. Dalam nih Vega. Dalam Vega. Mungkin Pepi bisa nambahin. Sama. Mas Tukul sayang Gue belum orang ngomong. tuanya. Ya pasti. Saya itu termasuk anak manja. Tapi makanya kalau orang tua pesen itu dituruti, aku lebih setuju. Karena nggak dituruti, saya pernah habis makan jangan lari-lari, ya makan lari terus aku melayang pohon jatuh, tangan saya patah. Itu makanya anak-anak kalau orang tua bilang pesen itu ingat itu orang tua, doanya orang tua itu. Makbul. Jadi ikuti orang tua, belajar ya belajar, sekolah ya sekolah. Ada satu contoh ya Mas Tukul, kalau kita lihat mungkin sampai sekarang ya, kalau kita duduk di meja makan sama ibu kita, pasti dia makan paling terakhir. Iya, iya. Karena dia memastikan anak-anaknya kenyang duluan. Insting seorang ibu pasti selalu begitu. Hampir sama dengan kamu, kalau makan mesti terakhir ya. Orang udah selesai dia yang nuntasin, luar biasa. Kembali ke laptop. Nah pemirsa, kita kedatangan tamu istimewa yaitu ibunda dari Mbak Wanda Hamidah, Tante Nini Hanifah. Kasih. Kaget ya. Surprise. Salah satu ibu yang mana? Sama-sama sayang. Iya, pukul. Kaget. Kabar Kakak. Terima kasih, baik. Monggo. Kakak kasih duduk aja. Kamu mau parkirin motor apa mau? Mangkok buburnya belum dibalikin. Surprise-nya berhasil. Saya udah setiap masuk TV nggak pernah bilang sama mama supaya memang nggak mau paling nggak mau ditonton mama gitu, karena ya nggak tahu, nggak mau aja, malu. Iya nggak pernah saya lihat. Oh iya. Kok bisa mirip ya? Jangan ibunya. Ini kadang-kadang satu kata omongannya nggak anu ya. Yang enakin di telinga. Sama ya Mas Tukul ya, Mas Pepi juga nggak pernah mau orang tuanya tahu kalau dia tampil TV ya. Kenapa? Karena Sampai keluarganya minder anak ini. Pemirsa, Mbak Wanda Hamidah tidak tahu kalau ibunya datang. Makanya ini Gimana? surprise ya, beda ya. Nah, dibuat-buat ya, bener-bener ini- surprise ya. Sukses. Iya, sukses. Mbak Wanda, hal apa yang ingin disampaikan kepada sang ibunda di hari yang spesial? Monggo.
Aduh, apa ya? Ya mungkin selama ini nggak pernah bisa dan nggak terlalu apa namanya ya, nggak pernah bisa menunjukkan secara berlebihan kasih sayang saya terhadap mama. Tapi saya selalu doain mama. Balik galak. Untuk Tante Nini. Pesan apa yang ingin disampaikan kepada putrinya nih, Ananda, Wanda? Wanda, Ye. pesannya jangan meninggalkan sholat, maksudnya jangan belang-belang, itu aja. Jangan sampai belang-belang meninggalkan sholat. Tapi dia sholat, Iya. cuma suka belang. Ayo, subhanallah. Suka telat. Eka juga Suka rajin. telat. Rajin dia sholat, nang rajin makan itu. Pakai mancing lagi. Ya kadang-kadang maksudnya ya kadang-kadang suka sedih gitu ngelihat apa? Ya kadang-kadang suka di satu sisi ngelihat teman-teman yang orang tuanya udah nggak ada lagi. Ya. Ya mungkin buat pemirsa di studio maupun di rumah untuk nggak yang masih punya orang tua untuk nggak menyia-nyiakan orang tuanya di saat masih hidup, ya syukur-syukur bisa nyenengin orang tua. Tuh, lu malah dimintain rokok. Kalau orang minta rokok kan panjangnya umum, nih panjangnya 7 meter coba. Kalau dari Mas Naji, ya kabarnya Mas Naji sempat merawat sang ibu selama 3 bulan di rumah sakit Cipto. Apa ya pesan yang beliau sampaikan untuk Mas Naji ini, monggo? Apa ya? Emak itu orang yang nggak pernah mikirin kalau dia sakit. Selama 3 bulan ngerawat dia itu, dia cuma berpikir bahwa anak gue mana gitu. Ya, pada saat dia diamputasi itu kan dokter prediksi sadar paling cepat itu 5 jam. Tapi ternyata dalam waktu 5 menit dia bisa sadar dari biusnya, dan yang pertama dia cari itu bukan fisiknya, bukan, tapi dia cari, mana dok anak saya? Karena di ruang operasi itu kan kita keluarga cuma tunggu di luar, mana anak-anak saya gitu. Selalu yang diingat tuh mana anak-anak saya. Dan pada saat emak nggak ada itu tanggal 30 November tahun 99, itu kan pas Idul Adha ya, itu hari Senin. Hari Sabtunya emak bilang ke semua anak-anaknya, hari Senin ngumpul ya, tapi jangan ada yang bawa makanan, masak di sini aja gitu. Kita nggak tahu. Aku datang pertama tuh, saya datang pertama jam 10:30 aku udah datang. Tapi dia absen satu-satu, udah datang. Mana kakak-kakak yang lain gitu? Belum nyampe gitu. Pas sudah nyampe semua, dia inget sholat bareng yuk gitu. Kan ini belum zuhur gitu. Oh iya, ntar kalau udah ngumpul semua sholat. Ternyata itu sholat yang terakhir, karena di rakaat kedua emak akhirnya meninggalkan kita semua itu di rakaat kedua. Emak itu lagi sholat, waktu itu dia udah nggak bisa wudhu ya, kita tayamum dia. Istri saya waktu itu lihat bahwa saya sebentar keluar, pas keluar masuk ke dalam bahwa emak sholat gitu. Oh ya udah, kok di rakaat kedua napasnya tuh udah sengal-sengal, makin kuat, lama-lama dari posisi duduk dia tertidur, dan ternyata dari sholat zuhur lama gitu, di ajan asar
pas dia ngembusin napas terakhirnya dalam keadaan dia masih berwudu gitu. Itulah pesan terakhirnya cuma satu, kalau sayang sama emak, siapapun anak emak, sayang sama emak, sayangin pasangannya ya, yang laki-laki sayangin istri, anak emak yang perempuan sayangin suami, karena itu Tuhan di dunia katanya kayak gitu. Terus mungkin sekarang sih aku udah nggak pengen bersedih-sedih lagi ya. Aku tahu emak juga udah ikhlas ninggalin kita semua, dan harapan aku cuma pengen bahwa emak tuh pasti mendapatkan tempat yang paling terbaik dari Tuhan gitu. Amin. Amin. Luar biasa. Saya setuju semua ini. Saling menyayangi antara istri dan suami dan istri, senyawa. Jadi kondusif. Iya mah. Keluarga yang sakinah, mawadah, markonah. Maksudnya keluarga markonah itu warohmah. Balik ngelek. Luar biasa sekali. Mas, Pepi Mas. Apa lihat-lihat? Ada yang disampaikan? Ya Mas, sedih. Ya memang ini temanya sangat luar biasa sekali, bertepatan dengan Hari Ibu, makanya untuk anak-anak teman-teman saya ya, ingat ini pesan-pesan dari teman-teman bagus semua, ambil positifnya ya. Care and share seperti apa, jangan kemana-mana, bukan Pak. Oke, masih di bukan Pak. Luar biasa sekali Beb ya. Betul. Rumahmu surgamu. Di rumahmu itu ada istri atau ibu yang benar-benar yang solehah. Amin. Suratan hidupnya. Iya. Rumahmu surgamu kalau ada ibu atau istri yang solehah. Subhanallah, nyaman. Tepuk tangan. Pemirsa, seorang ibu sanggup mengurus 10 orang anaknya, namun 10 orang anak belum tentu mampu mengurus seorang ibunya. Sayangilah ibumu, hormatilah ibumu karena surga ada di telapak kakinya. Terima kasih untuk bintang tamu saya, Wanda Mida, Tante Nini, dan Mas Narji. Dan terima kasih untuk pemirsa di rumah maupun studio. Saya Jasa Siding, saya sekolah tidak ada motivasi untuk melecehkan. Dan kalau ada kata-kata yang kurang berkenan kami mohon maaf. Ambil tontonan yang bagus, yang kurang melecehkan. Tonton terus bukan malas, Senin cara bukan cuma berhormat. Lihat kami di layar kaca 5 kali dalam seminggu.